di desa kecil bernama Sukamurni. Seorang lelaki berumur hampir 70 tahun. Namanya Mahmud. Kulitnya legam terbakar matahari, keriput menghiasi wajahnya, namun matanya tetap tajam seperti elang, menyimpan kebijaksanaan sekaligus bara api yang suatu saat bisa berkobar. Mahmud hidup sederhana bersama satu-satunya keluarga yang tersisa, seorang cucu perempuan bernama Rina, gadis belasan tahun yang polos dan ceria. Sejak kecil, Rina sudah menjadi penerang hidup Mahmud. Sejak kematian kedua orang tuanya akibat kecelakaan tragis, Rinalah satu-satunya alasan Mahmud masih berdiri tegak menghadapi kerasnya dunia. Setiap pagi, Mahmud mengantar Rina ke sekolah, menunggu di pasar untuk menjual hasil kebunnya, lalu menjemput Rina pulang. Hidup mereka sederhana, tapi penuh cinta. Banyak tetangga yang menaruh hormat kepada Mahmud, bukan hanya karena usianya, tetapi juga karena keuletan dan keteguhannya menjaga kehormatan keluarga. Namun, badai datang tanpa tanda. Suatu sore, Rina tidak pulang tepat waktu. Mahmud menunggu di beranda, duduk di kursi goyang reyot. Matanya terus mengarah ke jalan setapak yang menghubungkan sekolah dan rumah mereka. Waktu berlalu, senja berganti malam, tapi bayangan Rina tak kunjung muncul. Kecemasan mulai menggerogoti hatinya. Mahmud menyusuri jalanan gelap, bertanya pada tetangga dan teman Rina. Tak ada yang tahu, tak ada yang melihat. Sampai akhirnya, di dekat kebun kosong yang sudah lama terbengkalai, Mahmud menemukan sesuatu. Sepasang sepatu kecil berwarna merah muda, milik Rina. Tubuh Mahmud gemetar. Dengan tangan bergetar, ia menelusuri jejak di tanah. Dan di sanalah ia menemukannya. Tergeletak di tanah berlumpur, pakaian Rina compang-camping, tubuhnya memar dan kotor. Gadis kecil itu menggigil, wajahnya penuh luka dan air mata. Mahmud segera membungkus tubuh cucunya dengan jaket lusuh yang ia pakai, menggendongnya pulang seolah membawa dunia yang hancur dalam pelukannya. Rina tidak banyak bicara malam itu. Matanya kosong, bibirnya bergetar tanpa suara. Mahmud hanya bisa menangis dalam diam, mendekap cucunya sekuat yang ia bisa. Ia tahu, kata-kata takkan bisa menyembuhkan luka sebesar itu. Keesokan harinya, Mahmud membawa Rina ke bidan desa. Dengan berat hati, Rina akhirnya bersuara. Ia menceritakan semua dengan terbata-bata, dengan air mata yang tak pernah berhenti jatuh. 3 orang. 3 laki-laki bejat dari desa sebelah. Mereka memancing Rina dengan dalih memberikan hadiah ulang tahun. Mereka menyeretnya ke kebun kosong itu, memperkosanya bergantian seperti binatang. Mereka tertawa di atas penderitaannya, lalu pergi meninggalkan Rina begitu saja, seakan dirinya tidak lebih dari sampah. Mahmud menggenggam erat tangan cucunya. Dada tuanya berdegup kencang, darahnya mendidih. Dunia seolah menjadi hitam putih. Tidak ada lagi yang lain, hanya ada rasa sakit dan amarah yang membakar tulang-tulangnya. Ia pergi ke kantor kepala desa, melapor ke pihak berwenang. Tapi hukum di tempat mereka lemah dan bobrok. Orang tua dari ketiga pelaku adalah orang-orang berkuasa. Uang dan kekuasaan membuat mereka kebal dari hukuman. Laporan Mahmud hanya diterima seadanya, dengan janji palsu dan tatapan kosong. Minggu berlalu, tapi keadilan tak kunjung datang. Ketiga pemuda itu masih berkeliaran dengan bebas, tertawa, hidup tanpa rasa bersalah. Sementara Rina bersembunyi di balik selimut, takut pada bayang-bayang dunia luar. Keceriaannya hilang. Gadis kecil itu seperti bunga yang layu sebelum waktunya. Di sudut hatinya, Mahmud tahu bahwa keadilan tidak akan datang dengan sendirinya. Kalimat itu bergema di dalam pikirannya setiap malam. Kalau dunia ini tidak memberikan keadilan, aku sendiri yang akan mengambilnya. Pada usia senjanya, Mahmud menyadari satu hal. Hidup ini sudah tidak ada artinya lagi baginya. Hanya satu tujuan yang kini memenuhi pikirannya, membalas dendam. Bukan dengan emosi membabi buta, tapi dengan ketenangan dingin yang mengerikan, seperti seekor ular berbisa yang bersabar sebelum menyerang. Mahmud mulai merencanakan segalanya. Diam-diam, ia mencari tahu kegiatan sehari-hari ketiga pemuda itu. Ia mengamati, mencatat, menunggu momen yang tepat. Bukan dengan kekerasan yang mencolok, bukan dengan kekerasan fisik yang mudah dilacak. Mahmud ingin mereka menderita perlahan,
tanpa meninggalkan jejak. Tanpa satupun orang mencurigai dirinya. Dan Mahmud sudah menemukan caranya. Sesuatu yang tidak bisa dideteksi mudah. Sesuatu yang selama bertahun-tahun ia pelajari dari kebun herbal warisan leluhur. Racun alami. Racun yang tidak meninggalkan aroma. Tidak meninggalkan rasa. Tapi pasti, perlahan, dan mematikan. Di malam sunyi, Mahmud duduk di beranda rumahnya. Di bawah rembulan, ia menggiling dedaunan hijau menjadi serbuk halus. Tangannya tetap, matanya dingin. Di balik wajah keriputnya, Mahmud tidak lagi hanya seorang kakek renta. Ia telah menjadi algojo dalam bayang-bayang. Dan ini baru permulaan. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir untuk Rina dan Mahmud. Desa Sukamurni, yang dulunya terasa aman, kini berubah menjadi neraka yang tak kasat mata. Setiap sudut, setiap langkah, mengingatkan Mahmud pada pengkhianatan yang dilakukan dunia terhadap keluarganya. Rina jarang keluar kamar. Ia lebih sering menatap kosong ke langit-langit, seakan mencari jawaban yang tak pernah datang. Nafsu makannya menghilang. Senyumannya, yang dulunya mampu menyinari rumah tua mereka, kini telah padam. Kadang di tengah malam, Mahmud terbangun mendengar isak tangis lirih dari kamar cucunya. Suara itu menghantam batinnya lebih keras daripada tamparan. Tapi Mahmud hanya bisa duduk di luar pintu kamar Rina, menjadi penjaga sunyi, mengutuk ketidakberdayaan dirinya sendiri. Sementara itu, 3 pemuda biadab itu, Joko, Darman, dan Wahyu, terus menjalani hidup mereka seakan tidak ada yang terjadi. Mereka masih berkeliaran di warung kopi desa, tertawa keras, menggodai gadis-gadis muda dengan tanpa malu. Wajah mereka muncul di setiap sudut desa, mengoyak kembali luka Mahmud setiap kali ia bertemu pandang dengan mereka. Tak ada yang berani berbicara. Tidak satupun warga desa yang membela Rina secara terang-terangan. Semua terbungkam oleh rasa takut dan tekanan dari keluarga para pelaku. Kepala desa bahkan berbisik pada Mahmud untuk mengikhlaskan, seolah tragedi itu hanya kecelakaan kecil yang harus diterima dengan lapang dada. Setiap malam, Mahmud menahan gejolak amarahnya. Tapi di dalam hatinya, rencana itu mulai membentuk wujudnya. Ia tahu, membunuh mereka secara terang-terangan hanya akan membawa kehancuran bagi dirinya dan Rina. Ia membutuhkan cara yang lebih halus. Sesuatu yang akan membuat mereka lenyap, tanpa jejak. Pagi itu, Mahmud berjalan ke pasar. Ia tidak sekadar membeli kebutuhan sehari-hari. Di pasar tradisional yang kumuh itu, ada seorang pedagang tua yang menjual berbagai tanaman herbal dan akar-akaran dari hutan. Mahmud membeli beberapa jenis tanaman dengan teliti, berpura-pura membicarakan manfaat kesehatan dan pengobatan alami. Namun di dalam pikirannya, Mahmud mengingat setiap pelajaran yang pernah ia terima dari kakeknya dulu, tentang tanaman-tanaman yang bisa menjadi racun mematikan jika diolah dengan cara tertentu. Bersama dengan dedaunan racun itu, Mahmud mulai bereksperimen di belakang rumahnya, jauh dari pandangan tetangga. Ia mencampur, menghancurkan, menyaring, hingga mendapatkan cairan pekat berwarna gelap, tanpa bau, tanpa rasa. Sementara itu, Mahmud memperhatikan rutinitas 3 pemuda tersebut. Setiap sore, mereka berkumpul di warung kopi milik Pak Anwar, tertawa dan bermain kartu sambil memesan kopi manis berulang-ulang. Di sanalah Mahmud menemukan celahnya. Beberapa hari kemudian, Mahmud berkunjung ke warung itu. Ia berbicara dengan Pak Anwar, pemilik warung, yang tidak tahu menahu tentang rencana besar yang sedang dirajut di balik tatapan tua itu. "Aku ingin menitipkan sedikit kopi buat anak-anak muda itu," ujar Mahmud sambil tersenyum kecil. "Sebagai tanda terima kasih. Bilang saja dari Pak Mahmud." Pak Anwar tidak curiga sama sekali, menerima kopi bubuk yang sudah dicampur Mahmud dengan cairan racun yang telah mengering menjadi serbuk halus. Racun itu tidak akan membunuh seketika. Tidak seperti racun biasa yang membuat tubuh langsung kolaps. Racun ini perlahan-lahan akan menghancurkan organ dalam korban, sehingga kematian akan tampak alami, seperti sakit biasa. Malam itu, Joko, Darman, dan Wahyu menikmati kopi gratis yang telah diracuni. Mereka tertawa lebih keras dari biasanya, bercanda seolah-olah dunia milik mereka. Tidak ada yang aneh terjadi malam itu. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Tetapi racun itu sudah mulai bekerja, diam-diam,
Seperti kutukan tak kasat mata. 3 hari setelahnya, Joko mulai mengeluh sakit perut parah. Tubuhnya panas tinggi, disertai muntah-muntah hebat. Ibunya panik membawanya ke klinik terdekat. Dokter setempat mengira itu hanyalah infeksi pencernaan biasa akibat makanan kotor. Menyusul Joko, Darman pun jatuh sakit. Gejalanya sama, demam, muntah darah, nyeri luar biasa di bagian perut. Tubuh kekarnya perlahan mengering, kulitnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Wahyu, yang paling muda di antara mereka, bertahan paling lama. Namun ia pun akhirnya menyerah pada gejala serupa, sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas oleh medis desa mereka. Desa mulai bergosip. Ada yang bilang itu kutukan. Ada pula yang percaya itu azab atas dosa tersembunyi. Tapi tidak satu pun yang mengaitkan tragedi itu dengan Mahmud. Ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa, mengurus kebun, menemani Rina, dan sesekali menatap jauh ke arah matahari terbenam dengan pandangan kosong. Di balik ketenangan wajah tuanya, Mahmud tahu, ia telah memulai perjalanan tanpa jalan kembali. Namun, dalam hatinya yang rapuh, ada sekelumit rasa bersalah. Apakah ini akan cukup untuk mengembalikan kebahagiaan Rina? Apakah ini akan menenangkan jiwanya yang tercabik? Ia tahu jawabannya. Luka itu terlalu dalam. Tetapi setidaknya, Mahmud berpikir, ia bisa menunjukkan pada dunia bahwa darah Rina tidak mengalir sia-sia. 3 minggu setelah racun itu perlahan menggerogoti tubuh para pelaku, suasana di desa Sukamurni berubah drastis. Desas-desus berhembus kencang seperti badai yang mengamuk di antara rumah-rumah tua. Orang-orang berbisik tentang kemalangan yang menimpa 3 pemuda itu. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebabnya. Ada yang mengira santet, ada yang percaya kutukan, tapi yang jelas, semua merasa takut. Joko adalah yang pertama menyerah. Suatu malam, tubuhnya yang kurus kering menggeliat di ranjang, menahan rasa sakit luar biasa. Ia memohon-mohon pada ibunya, meminta ampunan dari dosa yang tak pernah diungkapkan. Dengan suara parau dan mata yang melotot ketakutan, ia terus berteriak di antara halusinasi dan kesadarannya yang pudar. Orang-orang datang, menyaksikan dari kejauhan, ngeri dan penasaran. Joko akhirnya menghembuskan napas terakhir dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit seolah melihat sosok mengerikan yang tidak bisa dijelaskan. Kematian Joko membuat desa gempar. Tapi Mahmud hanya duduk diam di beranda rumahnya, menatap langit dengan tatapan kosong. Tidak ada senyum, tidak ada air mata, hanya kehampaan. Menyusul kemudian, Darman. Tubuh Darman yang semula kekar kini bagaikan kerangka berjalan. Ia kehilangan berat badan drastis, kulitnya menguning, dan suaranya menjadi serak seperti napas maut. Ia mencoba berobat ke kota, tetapi dokter pun kebingungan. Tidak ada infeksi terdeteksi. Tidak ada penyakit yang jelas. Darman menghabiskan hari-harinya mengigau. Ia mulai berbicara sendiri, menggumamkan kata-kata aneh yang hanya dipahami oleh nuraninya yang kotor. Ia mengaku kepada ibunya di sela-sela delusinya tentang apa yang telah dilakukannya pada seorang gadis kecil. Pengakuan itu membuat keluarganya terkejut setengah mati. Tapi semuanya sudah terlambat. Pada malam ketiga setelah Joko meninggal, Darman pun menyusul. Ia menghembuskan napas terakhir dalam keadaan mengerikan. Tubuh menggeliat, darah keluar dari mulutnya, dan kulitnya menghitam di beberapa bagian. Kematian kedua ini semakin membuat desa tenggelam dalam ketakutan. Banyak yang berbisik, bertanya-tanya, dosa apa yang telah mereka lakukan? Namun tak seorang pun berani membahas secara terang-terangan tentang Rina. Mereka memilih diam, takut bayang-bayang kutukan itu berpindah kepada mereka. Tinggallah Wahyu, yang paling muda, yang paling ceroboh. Tubuh Wahyu pun tidak luput dari serangan racun mematikan itu. Ia menjadi paranoia, berteriak-teriak ketakutan di malam hari, mengaku dikejar bayang-bayang hitam, mendengar suara tangisan gadis kecil di telinganya. Suatu sore, ketika Mahmud lewat dekat rumah Wahyu, ia mendengar jeritan histeris dari dalam. Wahyu mengamuk, melemparkan kursi, memecahkan jendela. Orang tuanya tidak bisa berbuat banyak, hanya menangis ketakutan. Wahyu mencoba melarikan diri dari ketakutannya sendiri. Ia berlari ke tengah hutan di pinggiran desa, tanpa tujuan, tanpa arah.
Tubuhnya lemah, napasnya pendek. Di sana, di bawah pohon besar yang seakan menelan cahaya matahari, Wahyu tersungkur. Saat Mahmud menyusul jejak Wahyu, didorong rasa penasaran bercampur keinginan untuk menuntaskan semuanya, ia menemukan pemuda itu tergeletak dengan mata melotot ke langit, napas tinggal sisa. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Wahyu melihat Mahmud berdiri di kejauhan, siluet lelaki tua yang berdiri kokoh seperti batu karang. Mahmud mendekat perlahan. Ia berlutut di samping Wahyu, menatap wajah pucat itu tanpa belas kasihan. Wahyu mencoba berkata sesuatu, mungkin meminta ampun, mungkin sekadar mengucapkan kata terakhir. Tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya satu tetes air mata yang mengalir dari sudut matanya. Sebelum akhirnya tubuhnya diam untuk selamanya. Malam itu, hujan turun deras. Petir membelah langit seperti kemarahan dewa-dewa kuno. Mahmud berdiri di tengah hujan, memandang ke arah makam-makam baru yang dangkal dan basah di pemakaman desa. Di matanya, tidak ada kemenangan. Tidak ada kepuasan. Hanya kelelahan dan kehampaan yang dalam. Ia sadar, tidak ada pembalasan yang bisa mengembalikan keceriaan Rina. Tidak ada balas dendam yang bisa memulihkan masa kecil cucunya yang telah direnggut dengan kejam. Tetapi setidaknya, ketiga setan itu telah mendapatkan balasan. Tidak oleh hukum manusia, melainkan oleh tangan keadilan sunyi dari seorang kakek yang tidak bisa lagi mempercayai dunia. Malam itu, Mahmud pulang ke rumah. Ia membuka pintu kamar Rina perlahan. Gadis kecil itu sudah tertidur. Wajahnya tenang meski kesedihan masih melekat. Mahmud duduk di kursi reot di samping ranjang, menatap cucunya dalam diam. Ia tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuknya. Ia hanya tahu, untuk saat ini, ia telah melakukan apa yang harus dilakukan. Dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan angin, Mahmud berdoa. Semoga dunia ini lebih lembut padamu, Rina. Semoga kau bisa melupakan semua ini. Hujan masih turun di luar, menghapus jejak darah, dosa, dan air mata. Meninggalkan hanya sunyi dan penyesalan. Waktu berjalan tanpa peduli pada luka di hati manusia. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Di desa Sukamurni, kejadian mengerikan itu perlahan-lahan menjadi bisik-bisik samar yang memudar di telan waktu. Tiga pemuda yang dulunya menjadi pusat kegaduhan kini hanya nama yang diucapkan dengan suara pelan, seolah-olah menyebut mereka saja bisa mengundang sial. Mahmud menjalani hari-harinya dalam keheningan. Ia tidak lagi banyak berbicara dengan orang-orang desa. Ia lebih memilih menanam sayur di kebun kecil di belakang rumah, memperbaiki perabotan tua, dan, yang paling penting, merawat Rina. Gadis kecil itu mulai perlahan bangkit dari trauma, meskipun bayangan masa lalu tetap sesekali menghantui. Rina sudah mulai mau makan, mulai mau membaca buku-buku usang yang dulu dibelikan almarhum ayahnya. Kadang, di sore hari, ia duduk di beranda rumah bersama Mahmud, menikmati hembusan angin sambil bercerita tentang impian-impian kecilnya, ingin pergi ke kota, ingin belajar menjahit, ingin membuka toko kecil. Mahmud mendengarkan semuanya dengan sabar, dengan mata yang berkaca-kaca. Di dalam dirinya, ada kebahagiaan kecil yang hangat, tapi juga perih. Karena ia tahu, dunia di luar sana tidak akan pernah sepenuhnya aman bagi Rina. Tapi setidaknya, di sini, di bawah atap reot ini, Rina bisa merasa sedikit lebih terlindungi. Namun, tubuh Mahmud tidak sekuat dulu. Racun dendam yang selama ini menggerogoti batinnya juga perlahan-lahan menghancurkan raganya. Ia mulai batuk-batuk keras, merasakan nyeri di dadanya yang kian sering datang. Setiap malam, rasa lelah luar biasa menghampirinya, seakan tubuhnya sudah menyiapkan diri untuk perpisahan. Mahmud tahu waktunya tidak lama lagi. Suatu sore, ketika matahari tergelincir ke balik perbukitan, Mahmud memanggil Rina ke kamarnya. Gadis kecil itu datang dengan langkah ragu, duduk di samping ranjang. Mahmud mengelus rambutnya dengan tangan yang bergetar. Ia menatap mata Rina, dalam-dalam, berusaha menyampaikan semua cinta dan harapannya tanpa banyak kata. Rina! Suaranya serak. Kau harus kuat. Apapun yang terjadi nanti, jangan pernah takut. Dunia ini tidak selalu adil, tapi kau harus tetap berdiri. Rina menunduk,
Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia menggenggam tangan Mahmud erat-erat, seakan menolak kenyataan yang akan datang. Kalau kakek pergi, aku sendirian. Mahmud tersenyum kecil, sebuah senyum penuh getir. Kau tidak sendirian, nak, bisiknya. Selama kau percaya pada dirimu sendiri, kau tidak pernah benar-benar sendirian. Malam itu, Mahmud tertidur sambil memegang tangan Rina. Tidur yang dalam, tidur yang tenang, tidur yang tidak pernah lagi terbangun. Pagi harinya, kabar kepergian Mahmud menyebar ke seluruh desa. Penduduk desa datang satu persatu, sebagian membawa bunga, sebagian hanya berdiri dalam diam, dihantui rasa bersalah yang tidak pernah mereka akui. Mereka tahu betapa besar kehilangan itu, meskipun tak satu pun berani mengatakan dengan lantang. Di pemakaman sederhana di atas bukit kecil, di bawah pohon beringin tua, tubuh Mahmud dikebumikan. Langit cerah hari itu. Angin berhembus pelan, seakan membisikkan doa-doa tak bersuara. Rina berdiri tegak di depan pusara kakeknya. Tangisnya sudah kering. Hanya matanya yang merah dan sembab, menatap batu nisan sederhana yang hanya bertuliskan, Mahmud, yang hidup dalam kebenaran, mati dalam kedamaian. Ia memegang seikat bunga liar yang dipetik sendiri dari kebun belakang rumah. Pelan-pelan, ia meletakkannya di atas tanah basah itu. Aku janji, kek. Bisiknya, hampir tak terdengar. Aku akan hidup dengan kuat, seperti yang kakek mau. Dengan langkah kecil namun mantap, Rina berbalik, meninggalkan makam itu, meninggalkan masa lalu yang kelam, dan melangkah menuju masa depan yang entah seperti apa, tapi harus ia jalani dengan keberanian.